Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Supriyanto Nausona, NIM 2205040145. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Hukum Perdata. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam BW. Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan. Pengecualiannya dapat dilihat pada pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak mengkehendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum. Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, serta perempuan yang telah kawin. Menurut pasal 330 KUH Perdata, ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut ketentuan pasal 433 dan pasal 434 KUH Perdata adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan atau dungu disertai dengan mengamuk. Sementara itu, untuk perempuan yang telah kawin sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya, artinya cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Baik, pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Yang asas pertama yaitu perkawinan kekal. Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga dalam kurung yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Undang-Undang Perkawinan mengkehendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan yang lain. Asas kedua yaitu perkawinan menurut hukum agama. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat dikaitkannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri. Yang ketiga yaitu perkawinan monogami dan izin berpoligami. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, namun jika hukum agama mengizinkan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat relatif karena kembali lagi ke dalam
hukum agamanya masing-masing. Yang keempat yaitu perceraian dipersulit. Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Oleh karenanya, sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan berdasarkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Junto pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu. Asas yang kelima yaitu kedudukan suami istri seimbang. Dalam BW, pengaturan mengenai perkawinan bersifat maskulin, artinya kedudukan pria lebih unggul daripada wanita. Sementara itu, dalam perkawinan, kedudukan suami istri adalah seimbang. Menurut pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang, di mana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama, melainkan bermakna proporsionalitas.